Kita ke informasi lainnya, Saudara. Unjuk rasa dilakukan massa di gerbang tol Stabat, Sumatera Utara jelang kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk meresmikan tol Binjai Stabat. Hidup kawan-kawan yang berjuang di Hansana Mendapat 2 mulai hari ini. Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu berunjuk rasa meminta Presiden Jokowi menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang ada di Sumatera Utara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyatakan proyek Mekarta baru mendapatkan izin peruntukan untuk penggunaan 84,6 hektar dari 146 hektar lahan yang diusulkan pengembang. Kementerian memperkirakan Kabupaten Bekasi baru memberi sebagian izin tersebut karena hanya itu lahan yang cocok sebagai permukiman dan hunian. Puluhan warga terluka saat bentrok dengan petugas keamanan di sebuah kebun di Kabupaten Kampar Riau. Bentrok dipicu sengketa lahan perkebunan kelapa sawit. Bentrokan terjadi antar warga desa Terantang dengan pihak keamanan. Polemik pertanahan di Indonesia kembali menjadi sorotan seiring mencuatnya berbagai kasus konflik agraria seperti persoalan hak guna usaha antara perusahaan dengan masyarakat adat serta meningkatnya jumlah tanah terlantar. Kementerian ATR. Kasus mafia tanah masih kerap kali terjadi, biasanya terkait dengan lahan sengketa dan tumpang tindih sertifikat. Hal ini membuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau APR BPN membentuk Satuan Tugas Anti Mafia Tanah. Pasalnya timbulnya sengketa dan konflik pertanahan ini terjadi karena sejumlah faktor. Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan. Pemirsa, warga desa Terantang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau yang umumnya petani kelapa sawit diserang puluhan orang tidak dikenal menggunakan senjata tajam. Pihak kepolisian mengamankan 17 pelaku penyerangan. Video aksi penyerangan yang dilakukan puluhan orang tidak dikenal menggunakan senjata tajam. Selamat pagi, rekan-rekan akademisi dan para penyimak hukum agraria. Kita menyadari bahwa tanah adalah sumber daya vital bagi kita semua. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi sebuah keharusan yang harus dipenuhi. Pada kali ini, kami akan mengupas tuntas salah satu instrumen terpentingnya, yaitu adalah pendaftaran tanah. Definisi dan landasan hukum pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria adalah wajib dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Secara operasional, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sekarang diganti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, mendefinisikannya sebagai rangkaian kegiatan dan pemerintah yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, pencatatan, dan pemeliharaan data khusus data yuridis. Tujuan utamanya sesuai pasal 3 Peraturan Pemerintah 1821 adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum pada penegak hak atas tanah, termasuk penyajian informasi data dan penyajian data pendaftaran tanah. Kami menekankan bahwa pendaftaran ini mencakup data fisik, letak, batas luas, dan data yuridis, subjek, jenis, dan riwayat. Yang pertama ada fungsi administratif, yaitu mewujudkan basis data pertanahan yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Ini penting untuk perencanaan tata ruang dan pembangunan. Yang kedua ada fungsi legal atau alat pembuktian. Hasil akhir dari pendaftaran adalah sertifikat hak atas tanah. Sertifikat ini sesuai pasal 32 Peraturan Pemerintah 24.1997 adalah alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Selama data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah. Yang ketiga, ada fungsi ekonomis atau jaminan. Sertifikat menjadi instrumen yang diterima secara luas dalam dunia perbankan. Ini memberikan nilai ekonomi dan daya jamin.
memungkinkan tanah berfungsi sebagai agunan untuk akses modal dan investasi. Tanpa fungsi-fungsi ini, potensi sengketa dan ekonomi biaya tinggi akan meningkat. Indonesia mengenal sistem pendaftaran hak atau torrent system yang dimodifikasi. Sistem ini dikenal sebagai asas publisitas positif. Apa maksudnya? Secara positif, data yang tertera pada sertifikat atau buku tanah dianggap benar dan negara menjamin keabsahannya. Namun, karena adanya kata modifikasi, kebenaran tersebut tidak mutlak atau tidak seperti sistem murni di Australia atau Selandia Baru. Jika di kemudian hari terbukti adanya kecacatan administrasi atau perbuatan melawan hukum dalam proses penerbitannya, misalnya pasal 106 PP 18/2021, sertifikat dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN atau Peradilan Umum. Ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum bagi pemegang sertifikat dan pelindungan bagi pihak ketiga yang dirugikan. Selanjutnya saya akan membahas dari segi aspek kelembagaan mengenai tertib catur pertanahan. Tertib catur pertanahan adalah konsep kunci yang menunjukkan perpaduan dalam manajemen pertanahan yang mencakup satu tertib hukum pertanahan, yaitu guna untuk mewujudkan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pokok Agraria, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang jelas dan konsisten. Yang kedua yaitu tertib administrasi pertanahan. Dicapai melalui pendaftaran tanah yang sistematis, akurat, dan terdigitalisasi, yaitu untuk memastikan data fisik dan yuridis terkelola dengan baik oleh kantor pertanahan atau BPN. Yang ketiga, tertib penggunaan tanah. Memastikan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dan fungsi yang ditetapkan. Ini guna untuk mencegah konflik pemanfaatan. Dan yang terakhir, tertib pemeliharaan tanah. Kewajiban menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Ini menyangkut aspek konservasi dan pengendalian erosi. Pendaftaran tanah secara spesifik berperan besar dalam mewujudkan tertib administrasi dan menjadi basis data untuk tertib penggunaan tanah. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis kasus nyata sengketa sertifikat ganda atau studi kasus jual beli fiktif seperti yang biasa disebut tumpang tindih. Mari kita tinjau kasus nyata sengketa tanah akibat pendaftaran yang tidak jelas. Misalnya, kasus sengketa yang melibatkan penerbitan sertifikat ganda di beberapa wilayah urban. Fakta kasus seringkali terjadi satu bidang tanah diterbitkan 2 atau lebih sertifikat dengan dasar penerbitan yang berbeda. Misalnya dengan surat keputusan penegasan hak lama dengan dasar jual beli fiktif. Hal ini umumnya dipicu oleh kelemahan sistem pendaftaran sporadis di masa lalu, yaitu sebelum sistem komputerisasi penuh dan praktik mafia tanah yang memanfaatkan ketidaklengkapan data fiktif. Selanjutnya, mari kita perhatikan analisis hukum. Yang pertama, kelemahan data fisik. Surat ukur yang tidak terintegrasi secara spesial memungkinkan adanya tumpang tindih batas. Yang kedua, apa itu peran jabatan? Dalam banyak kasus, keterlibatan oknum yang menerbitkan sertifikat tanpa pemeriksaan riwayat yuridis yang teliti menjadi pemicunya. Secara hukum, administrasi penerbitan sertifikat yang didasarkan perbuatan melawan hukum dapat dibatalkan oleh PT-UN sesuai dengan pasal 53 UU PTU. Yang tiga, apa aja sih prinsip hukumnya? Hakim akan menguji asal muasal hak dan absahan prosedur penerbitan. Apakah sesuai dengan PP 18 tahun 2021? Sertifikat yang prosedur penerbitannya sah dan didukung oleh alat bukti riwayat yang kuat yang akan dipertahankan. Pendaftaran tanah yang tidak jelas adalah pintu masuk sengketa. Solusinya adalah percepatan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dan digitalisasi seluruh arsip pertahanan. Singkatnya, pendaftaran tanah adalah penjelmahan dari asas kepastian hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Meskipun tantangan sengketa akibat ketidakjelasan data di masa lalu, masih ada reformasi melalui PTSL dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menunjukkan komitmen negara untuk mewujudkan administrasi pertanahan yang tertib. Ini adalah tugas kita bersama sebagai
sivitas akademik untuk memahami dan mengawal proses ini demi terwujudnya keadilan agraria. Terima kasih atas perhatiannya.